Shalom kepada kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan di mana segala berkat dan kasih setia-Nya masih memberkati kita hingga hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Senida Harefa, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video tentang teknologi pembelajaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Adapun yang menjadi topik saya yaitu teknologi pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari teknologi pembelajaran. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan atau pembelajaran adalah suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan atau pembelajaran. Teknologi pendidikan memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problem yang harus dihadapi secara rasional dan juga ilmiah. Secara teknologi, istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani. Teknologia yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, science atau keahlian, keterampilan dan juga ilmu. Jadi teknologi pendidikan itu dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis menurut sistem tertentu, metodologi, strategi, dan juga media tertentu sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Saitler 1990 berpendapat, teknologi sebagai upaya yang lebih terpusat pada peningkatan keterampilan dan juga organisasi kerja dibandingkan dengan mesin atau peralatan. Teknologi modern digambarkan sebagai sistematisasi pengetahuan praktis dan meningkatkan produktivitas. Demikian pula Heineck, Molenda, dan Russell 1993 mendefinisikan teknologi pembelajaran sebagai penerapan pengetahuan ilmu tentang proses belajar dan pada manusia dalam tugas praktis belajar dan juga mengajar. Teknologi pembelajaran seringkali didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip atau ilmu teknologi tidak terpisahkan. Sedangkan menurut Hagbard 1990, teknologi pendidikan adalah konsep multimedia sosial yang meliputi yang pertama yaitu sesuatu sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah belajar dan juga pembelajaran. Yang kedua yaitu produk seperti buku teks, program audio, televisi, software, komputer, dan lain-lain. Suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pembelajaran atau pekerjaan. Yang terakhir yaitu merupakan bagian spesifik dan dari pendidikan, artinya mempunyai kajian utama tentang teori belajar dan perilaku manusia lainnya atau soft teknologi, dan mengkaji teknologi terapan yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pembelajaran atau hard teknologi. Dan teknologi pembelajaran fokus pada proses bagaimana teknologi perangkat lunak dan keras digunakan untuk mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, atau sikap kepada peserta didik mengalami perubahan perilaku. Dari beberapa definisi tersebut yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai bahwa teknologi pembelajaran itu adalah
suatu disiplinnya ilmu atau bidang garapan teknologi pembelajaran dipakai bergantian dengan istilah teknologi pendidikan. Tujuan utama pembelajaran itu yaitu untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja pendekatan sistemis atau holistik dalam bentuk menyeluruh. Pembelajaran meliputi kegiatannya yang berkaitan dengan analisis, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi dan evaluasi baik proses maupun sumber belajar. Teknologi pembelajaran juga adalah sebagai suatu profesi berakar dalam penelitian, teori, dan praktiknya. Profesi mempunyai landasan pengetahuan yang menunjang praktik. Teori terdiri dari konsep, bangunan atau konstruk, prinsip, dan proposisi yang memberi sumbangan terhadap kasanah pengetahuan, sedangkan praktik merupakan penerapan pengetahuan tersebut dalam pengetahuan, sedangkan praktik merupakan juga penerapan pengetahuan tersebut dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan dengan teliti dan spesifik dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati sehingga dapat diukur keberhasilan tercapainya tujuan itu. Yang kedua yaitu meneliti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki seorang anak didik, yaitu entry behavior sebagai dasar pembelajaran atau pembelajaran baru sehingga diketahui kemajuan yang dicapai berkat proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menganalisis bahan pembelajaran yang akan disajikan dalam bentuk bagian-bagian yang dapat dipelajari dengan mudah. Yang keempat yaitu berdasarkan analisis bahan pelajaran itu urutan mempelajari bahan atau agar tercapainya hasil belajar yang optimal, dan juga strategi yang paling tepat untuk menyampaikan atau menyajikan bahan tersebut. Yang terakhir yaitu menguji coba program itu untuk menentukan kelemahannya dan mengadakan perubahan, perbaikan atau revisi untuk meningkatkan mutu program tersebut. Dengan berpedoman pada pengertian dan ciri-ciri teknologi tersebut, maka seorang guru itu perlulah mencari pegangan yang lebih mantap untuk mengajar, diperoleh berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dan dihasilkan berkat percobaan dan penelitian. Guru ini juga harus menyelidiki secara sistematis hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur mengejar, yakni tujuan, metode penyampaian, bahan pelajaran, dan juga penilaian. Dengan pegangan demikian dapat ditingkatkan efektivitas mengajar belajar. Teknologi pendidikan juga bersikap skeptis, yakni menyaksikan kebenaran prinsip-prinsip mengajar atau asas-asas didaktik sebelum diperolehnya bukti atau kebenarannya. Teknologi pendidikan juga merupakan suatu ekspresi dari scientific movement atau gerakan ilmiah yang telah dirintis oleh Aristoteles dan bergerak melalui Wundt, Pavlov, Tordik, Skinner hingga masa kini. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran teknologi pendidikan, yang dimana teknologi pendidikan dapat ditafsirkan sebagai media yang lahir dari perkembangan alat komunikasi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Yang dilakukan oleh seorang guru itu melalui suatu kegiatan dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di kelas atau di sekolah.
Tujuan pendidikan adalah mengubah anak, yaitu dengan cara mengubah berpikir, merasa, berbuat, dan juga mengubah kelakuan. Dari kurikulum yang disusun untuk mendorong anak berkembang ke arah tujuan itu, sesudah selayaknya pendidik maupun anak didik harus tahu apa yang harus dicapai, berarti ada tujuan yang jelas sekaligus memberikan ukuran tentang keberhasilan pembelajaran. Secara garis besar, langkah-langkah yang diikuti dalam metode teknologi pendidikan adalah dalam pembelajaran, yaitu ada terbagi 4. Yang pertama, merumuskan tujuan yang jelas yang harus dicapai dan dapat dipandang sebagai masalah. Yang kedua, menyajikan pelajaran menurut cara yang dianggap serasi yang kita anggap sebagai hipotesis yang perlu dites. Yang ketiga yaitu menilai hasil pelajaran untuk menguji hipotesis itu. Yang terakhir, mencari perbaikan andaikan hasilnya belum memenuhi syarat atau standar yang ditentukan, dan melangsungkan percobaan dengan cara lain sampai tercapainya apa yang diharapkan. Teknologi pendidikan ataupun pembelajaran mengharuskan guru merumuskan tujuan yang jelas, memikirkan metode yang dianggapnya paling efektif untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang jelas merupakan pegangan untuk memilih metode yang tepat. Tidak menutup kemungkinan guru yang masuk ke dalam kelas tanpa mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapainya dalam jam pelajaran itu. Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak akan tahu kemana kita pergi dan apakah kita sampai ke tempat yang kita harapkan. Dengan demikian, teknologi pendidikan menuntut agar diadakan penilaian yang segera tentang apa yang telah dipelajari untuk memberikan keterangan tentang prestasi anak dan sekaligus tentang kemampuan metode penyajian guru. Sekian hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan shalom.